Uang rakyat kok dibagi-bagi, parah. Untung rakyat Indramayunya diam saja. Terlalu narsis bupati kita, mobil siaga sampai ditempel foto Bu Nina padahal beli pakai uang rakyat. Barangkali Rengers yang jurusan psikologi bisa menafsirkan hal ini secara ilmiahnya seperti apa sih narsistik dari Bupati Nina Agustina ini. Setelah pergantian bupati baru bersih-bersih, mogas SDM lebih naik kelas. Dari zaman Cindil Abang, SDM Indramayu mundur. Ayo moga Indramayu jadi Indramayu emas. Reformasi, bersih-bersih institusi dan instansi yang pro rakyat. Kenapa saya terlihat seperti mengkritik bupati terus ya? Karena kalau hal-hal yang bagus tanpa disuruh pun mereka juga akan mempublikasinya kan. Kita bagi-bagi tugas aja kan. Saya juga warga desa Eretan Wetan. Selama Bapakku 3 periode tidak ada pembangunan apa. Selamat datang Rengers sekalian. Selamat datang di konten RT/RW Rengers tanya, Reyang jawab. Di episode kali ini saya sudah saya sudah menghimpun beberapa pernyataan maupun pertanyaan Rengers sekalian yang udah dituliskan di beberapa video sebelumnya. Ini banyak sekali ya yang bertanya mengenai anggaran dan hal-hal lainnya. Oke, ini jam 12 siang guys, setengah 1 di Taman Aspirasi Masyarakat Indramayu nih. Langsung aja ya kita bacain pertanyaan yang pertama. Emang di bulan Januari sampai Februari semua duit wis masuk ning rekening kabupaten dalam anggaran periode tahun 2025? Ya, tentunya sudah bisa diimplementasikan oleh Bupati Nina Agustina untuk APBD tahun 2025. Dan ingat ya guys, ataupun Rengers sekalian, bahwa APBD itu disusun pada bulan November, disahkan disusun pada sekitar bulan Agustus lah, untuk periode anggaran tahun kedepannya. Jadi misalkan nih di tahun 2025 ini kan ada bupati baru yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari. Nah, itu untuk menyusun anggaran 2026 itu sudah mulai dirancang dan dibahas dari bulan Agustus tahun ini, tahun 2025. Dan tentunya pada tahun anggaran yang baru atau Januari 2026, anggaran situ yang sudah ditetapkan pada bulan November akhir itu sudah bisa diimplementasikan di program-programnya di awal tahunnya, which is itu Januari 2026. Itu sebagai contoh aja nih. Nah, kalau konteksnya APBD tahun 2025 itu berarti ini sudah disusun pada Agustus 2024 dan disahkan pada November 2024. Makanya pada Januari atau bahkan ya Februari ya itu sudah bisa digunakan, entah itu alokasi anggaran formalitasnya itu ke hibah ataupun program-program lainnya. Yang di konteks pernyataan atau pertanyaan ini adalah pada saat video yang Bupati Indramayu membagikan dana hibah ke 20 organisasi dan lembaga ya. Jadi sudah bisa nih guys. Makanya saya sih berpendapat bahwa efisiensi anggaran tahun 2025 ini untuk Kabupaten Indramayu nggak begitu terasa, karena untuk menjelang akhir masa kepemimpinan Bupati Indramayu Nina Agustina itu ya alokasi anggarannya cepet-cepet dikeluarkan, kan begitu kan. Secara psikologis ketika bupati itu tidak terpilih kembali ya begitu kan adanya. Oke, kemudian yang berikutnya, uang rakyat kok dibagi-bagi, parah. Untung rakyat Indramayunya diam saja. Ya tergantung dengan sosok kepemimpinan yang seperti apa ya. Kayak ini kan kalau saya menyebutnya Bupati Bu Nina ini hobi bagi-bagi hibah ya. Karena sekali lagi seperti di video sebelumnya, saya sering mengatakan bahwa bupati ini yang saya tahu sudah membagikan hibah di banyak tempat ya, seperti Unwir, kemudian RS Bayangkara, dan banyak lagi di situ, MUI dan lain sebagainya. Ya betul, masyarakat Indramayu diam saja karena untuk saat ini masyarakat sipil kita itu tidak kompak dan tidak begitu mengkritisi
hal-hal yang berbau dengan pemerintahan. Jadi mayoritas dari masyarakatnya pergi bertani dan melaut, sisanya ya pergi berkantor aja gitu, tanpa mengawasi anggaran yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Oke, berikutnya, terlalu narsis bupati kita, mobil siaga sampai ditempel foto Bu Nina padahal beli pakai uang rakyat. Ini nih keresahan banyak orang sih, karena di beberapa tempat, nggak hanya di mobil, itu banyak terpampang foto-foto Bupati Nina Agustina. Nggak hanya itu, tulisan pun di mana-mana ada ya, seperti di kantor kecamatan, kantor desa, entah itu ucapan Idul Fitri, ucapan hari raya apa gitu. Itu banyak sekali ya. Entah ini barangkali Rengers yang jurusan psikologi bisa menafsirkan hal ini secara ilmiahnya seperti apa sih narsistik dari Bupati Nina Agustina ini. Karena kalau banyak orang menilai publik ya terlalu berlebihan narsistiknya, terlalu eksis banget lah, over eksis kalau kita bisa menyebutnya. Tuh, oke, berikutnya aja. Setelah pergantian bupati baru bersih-bersih, Mogas SDM lebih naik kelas. Dari zaman Cintil Abang, SDM Indramayu mundur. Ayo moga Indramayu jadi Indramayu emas. Reformasi, bersih-bersih institusi dan instansi yang pro rakyat. Ya, kita tentu berharap ya pemerintahan yang baru ini bisa lebih baik dan lebih bersih lagi. Pejabat-pejabat lama yang mempunyai rekam jejak yang gak bagus nggak semestinya diangkut, diboyong lagi di pemerintahan yang baru ini. Dan masyarakat sipil, kemudian kampus-kampus lebih kritis lagi menghadapi pemerintahan yang baru ini. Karena mungkin Rengers yang nonton video ini yang merasakan bahwa tidak sama sekali ada perkembangan di Kabupaten Indramayu ini sudah muak rasanya kan, melihat seperti ini adanya. Dan kenapa saya terlihat seperti mengkritik bupati terus ya, karena kalau hal-hal yang bagus tanpa disuruh pun mereka juga akan mempublikasinya kan. Kita bagi-bagi tugas aja kan, kritik membangun. Dan ingat, kritik itu nggak perlu kasih solusi ya, bukan tugas kita gitu loh. Lalu kalau misalnya kita dibebankan kritik juga, kemudian memberikan solusi juga, kemudian tugas-tugas dari SKPD, kepala dinas, fungsional, ASN itu apa dong? Kalau itu kan kita dari perspektif masyarakat sipil melihat ada persoalan nih, ya kemudian kita kemukakan kan, agar pemerintah lebih baik lagi, kan seperti itu nih. Oke, berikutnya aja kita bacakan lagi. Saya juga warga desa Eretan Wetan. Selama Bapakku 3 periode tidak ada pembangunan apa. Eretan Wetan, halo kalian dari Eretan Wetan. Kalau lihat video ini, saya juga punya teman yang kita itu sedikit intens komunikasi, dan dia itu kalau tidak salah di Eretan Lornya. Ini Eretan Wetan nih yang terdampak, atau nggak tahu ya, saya agak kebalik-balik atau gimana. Yang jelas Eretan itu ada 2 kan, ada Lor dan Wetan. Nah, ada eretan yang imbas dari rob air laut itu bisa kelihatan dari Jalan Pantura. Jadi masyarakat tanpa harus masuk ke dalam daerah tersebut bisa melihat bahwa air laut itu sudah naik dan menenggelamkan beberapa rumah di desa Eretan gitu. Dan menariknya eretan yang lainnya itu juga terdampak, tapi tidak langsung bisa dilihat dari jalan raya, sehingga yang lebih heboh, yang lebih mendapatkan simpati lebih banyak itu ini daerah Eretan yang bisa terlihat dari Jalan Pantura, padahal sama-sama Eretan dan sama-sama terimbas dengan rob. Dan apa yang dikatakan teman saya ini ya sebetulnya mitigasinya nggak ada juga, karena kalau ada mitigasinya air rob itu ikut surut juga, nggak jadi tergenang. Tapi ya hanya sebentar saja ketika ada irigasi atau selokan yang sesuai begitu, nggak terlalu parah. Dan ini Eretan Wetan itu dari pemerintah daerah sudah mencanangkan untuk bedol desa ya, pindah desa itu. Saya nggak tahu pemetaannya akan di mana, tapi itu yang jelas akan dibangunkan perumahan khusus untuk daerah Eretan yang terjadi dampak itu. Nah, kita kembali lagi, selama 3 periode KUU itu
tidak ada pembangunan. Nah, kalian juga perlu objektif juga menilai KUU tersebut. Atau jangan-jangan kitanya yang sibuk, atau betul-betul tidak ada pembangunan. Sekali lagi, APBD atau anggaran dana desa itu peruntukannya untuk desa nih. Nah, kalian juga harus bisa memilah-milah mana yang dianggarkan untuk, atau mana yang dianggarkan dari anggaran dana desa, mana yang dari kabupaten kota ataupun dari provinsi. Nah, kalau kalian di Eretan Wetan Jalan Pantura dibangun, itu bukan dana desa, itu dana dari pemerintah pusat, karena itu jalan pusat yang Pantura itu. Nah, ketika kita masuk ke gedung serbaguna, katakan begitu kan, di desa itu pasti menggunakan anggaran dana desa, atau jalan desa itu menggunakan anggaran desa. Nah, kalian bisa kritisi itu. Dan barangkali prioritas pembangunan dari KUU yang 3 periode di Eretan Wetan ini enggak cuma pembangunan di infrastruktur. Nah, kalian bisa cek alokasi anggarannya itu pembangunannya pembangunan jalan desa kah, pembangunan gedung serbaguna kah, pembangunan SDM kah, pembangunan apakah gitu. Yang memang kita nggak bisa melihat hanya dari mata kita gitu. Infrastruktur yang kita bisa melihat nih ada gedungnya gitu. Gitu ya. Kita lanjut. Kadesnya juga korupsi nih, di blok desaku tak ada pembangunan. Ini tidak disebutkan di desa mana, jadi kita akan bahas secara general aja. Kades-kades juga korupsi nih, di blok desaku tak ada pembangunan. Sekali lagi, pengawasan dari masyarakat itu perlu. Dari alokasi anggaran ADD ini juga ya sensitif juga, dari sekian miliar itu pembangunan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi stop karena memorinya, storage-nya itu penuh ya. Jadi dari masyarakat sipilnya juga, masyarakat setempatnya juga harus mengawasi anggaran dana desa tersebut. Karena beberapa alokasi dana desa itu rentan banget untuk disalahgunakan oleh KUU-nya ya. Dan kalian kalau punya bukti atau data-data terkait dengan dugaan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, kalian bisa laporkan ke Kejaksaan Negeri Indramayu atau langsung ke Provinsi Jawa Barat. Itu bisa di Polda maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya. Yang berikutnya, saya belum tahu pejabat yang korup. Saya dengar banyak pejabat memakan yang bukan haknya. Korupsi itu, ingat ya, korupsi itu luas loh. Bukan soal korupsi itu bukan soal mengambil uang negara aja. Kayak kita telat masuk sekolah itu juga korupsi waktu. Guru datang ngajar nggak datang sesuai waktu juga itu korupsi waktu. Kemudian ini banyak pejabat memakan yang bukan haknya. Ini hak dari orang lain dimakan ya, itu sama saja namanya korupsi. Ini bagian dari korupsi itu sendiri. Dan ya saya rasa kita sebagai kontrol sosial berhak mengawasi pejabat-pejabat yang tidak sesuai, atau dalam hal ini yang memakan yang bukan haknya itu. Jangan menormalisasi hal yang tidak benar. Itu yang menjadi PR kita bersama. Oke, sudah selesai dari pernyataan maupun pertanyaan Rengers sekalian. Tadi udah saya himpun, berarti ada sekitar 7 pernyataan dan pertanyaan. Kalian kalau punya pertanyaan ataupun pernyataan silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti coba saya akan bahas ataupun diskusi di kolom komentar, dan nanti itu akan berpotensi dibacakan untuk konten RT RW di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.